warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Abdul Aziz dengan NIM 203180134 dari kelas GMID semester 6 IAIN Ponorogo. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang artikel saya yang berjudul Dimensi Gender Sosial Inklusi pada Sekolah Reguler. Nah, dan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh beliau Ibu Dr. Hajah Muafiah MAG. Baiklah teman-teman, simak baik-baik berikut penjelasan dari artikel saya. Gender Sosial Inklusi. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus, seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata tentu sangat berperan dan penting dalam pengembangan pendidikan. Nah, selama ini anak berkebutuhan khusus atau ABK itu disediakan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis kekhususannya, yang biasa disebut sekolah luar biasa atau SLB. Nah, masih menjadi tombak pemisah bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini menghambat proses interaksi di antara mereka. Istilah gender lahir untuk memberikan penjelasan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks biologis dan sosial. Nah, penjelasan ini diperlukan karena muncul berbagai ketimpangan dan ketidakadilan terhadap kedua jenis kelamin yang diakibatkan oleh ketidakpahaman mana perbedaan mana yang bersifat kodrati dan mana yang merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya. Gender sosial dapat dimaknai sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya yang tertanam melalui sosialisasi terus-menerus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, model-model pembelajarannya diantara yang pertama model classroom meeting. Ahli yang menyusun model ini adalah William Glasser. Menurut Glasser, dalam Journal Sekolah Umum berhasil membina perilaku ilmiah. Meskipun demikian, ada kalanya sekolah gagal membina kehangatan hubungan antara pribadi. Kehangatan hubungan pribadi bermanfaat bagi keberhasilan belajar. Agar sekolah dapat membina kehangatan hubungan antara pribadi, maka syaratnya pertama, guru itu memiliki rasa keterlibatan yang mendalam. Yang kedua, guru dan siswa harus berani menghadapi realitas dan berani menolak perilaku yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, siswa mau belajar cara-cara berperilaku yang baik dan benar. Dan yang kedua adalah model cooperative learning, yaitu dikembangkan salah satunya oleh Robin Selvin. Model ini membagi siswa dalam kelompok diskusi, di mana satu kelompok itu biasanya terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, model ini akan membuka suasana belajar yang berkembang dan merangsang dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, sehingga antara siswa satu dengan siswa yang lain itu mampu berkomunikasi dengan baik sehingga menghasilkan hasil belajar yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah model integrated learning, yang merupakan suatu sistem pembelajaran dengan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk keseluruhan dan meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran atau sub mata pelajaran. Nah, pembelajaran terpadu memungkinkan siswa baik individual maupun kelompok itu aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik dan otentik. Nah, pembelajaran terpadu salah satu di antara maksudnya juga adalah memadukan pokok bahasan atau sub pokok bahasan antara bidang studi atau yang disebut juga lintas kurikulum atau lintas bidang studi. Dan selanjutnya adalah dukungan terhadap implementasi GSI. Secara konseptual, pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan luar biasa atau disingkat dengan PRB yang mempersyaratkan agar semua dilayani di sekolah umum terdekat bersama teman seusianya. Nah, dalam pendidikan inklusi menempatkan ABK tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas biasa. Secara umum, pendidikan inklusif dapat dikelompokkan sesuai dengan konsep pendidikan nasional, yaitu
Yang pertama, inklusif sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa untuk bisa mengakses pendidikan tanpa membedakan gender, etnik, status sosial, dan kebutuhan khusus atau kemampuan pada semua level atau jenjang pendidikan. Dan yang kedua, dalam sekolah inklusif itu menerapkan model multi input, artinya tidak mengenal penolakan murid. Kondisi ini tentu berbeda dengan sistem seleksi siswa baru dalam persekolahan yang saat ini masih cenderung menggunakan seleksi peringkat nilai hasil kelulusan. Dan yang ketiga, berbasis pada anak. Dalam hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan dalam kelas bersama-sama siswa reguler dan ABK. Dan yang keempat, sistem evaluasi bersifat fair atau adil. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bagi siswa yang mampu mengikuti evaluasi reguler, dievaluasi dengan sistem evaluasi reguler dengan memodifikasi instrumen jika diperlukan. Namun bagi siswa dengan program terindividualisasikan atau PPI, maka evaluasi ini disesuaikan dengan PPI-nya masing-masing. Nah, tujuan daripada pendidikan berinklusi yang pertama itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan layak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Membuat sekolah inklusi. Setiap siswa memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, tidak terkecuali siswa yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi itu dimulai dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap siswa berkebutuhan khusus, yang mana siswa berkebutuhan khusus itu bukanlah siswa yang perlu dijauhi ataupun dikucilkan karena mereka itu berbeda dengan siswa normal pada umumnya. Nah, justru siswa yang berkebutuhan khusus itu membutuhkan dukungan untuk menumbuhkan rasa percaya diri serta pendidikan untuk membantu mereka mengatasi keterbatasan yang dimiliki, sehingga mereka peserta didik ataupun anak yang memiliki kebutuhan khusus itu mampu menyelesaikan tugas sehari-hari layaknya siswa normal pada umumnya. Memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial ataupun memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Wujudkan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua siswa, termasuk pada siswa dengan kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial ataupun memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Di Indonesia itu terdapat model sekolah inklusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu kelas reguler atau inklusi penuh. Nah, anak berkebutuhan khusus ini belajar bersama dengan anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster anak berkebutuhan khusus, belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Dan yang ketiga, kelas reguler dengan pull out, yang mana anak berkebutuhan khusus itu belajar bersama dengan anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Dan masih banyak lagi yang ada dipraktikkan di Indonesia pada sekolah inklusi ini. Nah, itulah mungkin penjelasan dari artikel. Saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.